Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Haryanti Hazali, NIM 21201021. Kelas PAI 1C, mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Dr. Rondos Deswa Lantri, SS MPD. Baiklah, di sini saya akan menjawab UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertanyaannya yaitu 1. Perhatikan teks arti ayat Al-Quran berikut. Quran Surat Yusuf ayat 100. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya, Yusuf. Dan dia, Yusuf, berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku, sungguh Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia yang maha mengetahui, maha bijaksana." Berdasarkan arti ayat tersebut, jawab pertanyaan di berikut. A. Uraikanlah 3 upaya yang Anda lakukan untuk memahami makna atau tafsir ayat ini. Yaitu 1. Memahaminya dengan kitab tafsir Al-Quran. 2. Memahaminya dengan pemahaman kita sendiri. 3. Mengenal maksud dari ayat tersebut serta mengetahuinya apa tujuannya. B. Sebutkan 5 penggunaan tanda baca dan jelaskan fungsi kelima tanda baca tersebut dalam ayat ini. Terdapat 5 tanda baca dalam ayat ini, yaitu 1. Tanda titik. Fungsinya sebagai penutup dari sebuah kalimat, terutama untuk kalimat deklaratif atau kalimat penyataan dan kalimat berita. 2. Akhir singkatan nama orang, gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. 2. Tanda koma. Fungsinya untuk memisahkan beberapa bagian dari suatu kalimat. 3. Tanda seru. Fungsinya sebagai penutup dan penegas dalam kalimat perintah dan juga kalimat seruan yang menggambarkan ketidakpercayaan, kesungguhan atau rasa emosi. 4. Tanda kurung. Fungsinya untuk menandai keterangan tambahan dalam suatu kalimat. 5. Tanda petik 2. Fungsinya 1. Mengapit petikan langsung. 2. Mengapit judul syair, karangan, bab buku yang dipakai dalam kalimat. C. Jelaskan semua penggunaan kata maha dalam arti ayat itu dan jelaskan fungsinya. Dalam ayat tersebut terdapat 3 kata maha, yaitu maha lembut, maha mengetahui, maha bijaksana. Pada kata maha lembut dan maha bijaksana dibuat serangkai karena setiap kata dasar kecuali kata esa tulisannya dirangkai. Rumusnya maha tambah kata dasar dirangkai kecuali kata esa. Sedangkan maha mengetahui dipisah karena setiap kata berimbuhan disatukan dengan kata maha, maka tulisannya dipisah. Rumusnya maha tambah kata berimbuhan. Nomor 2. Silahkan akses dan baca dengan sesakma berita sosial berikut. Kemudian jawab pertanyaan. Berikan pakaian hangat untuk saudara di bumi Sam. Dekap saudara di bumi Sam dengan bantuan pakaian hangat untuk hadapi ekstrimnya cuaca musim dingin. Pertanyaannya, A. Uraikan yang Anda rasakan setelah membaca teks tersebut. Kemudian ungkapkan dengan jujur yang akan dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap musim di bumi Sam tersebut. Sebagai saudara sesama Muslim, kita tentu menjadi sedih dan ikut bersimpati terhadap hal yang menimpa saudara kita di bumi Sam, terkhususnya yaitu di Palestina dan Suriah, yang sampai saat ini masih dilanda konflik. Musim dingin menjadi musim yang menyiksa bagi saudara kita di bumi Sam, apalagi
Di situasi pandemi seperti ini, kita lihat di media sosial, para anak-anak di Bumi Sam banyak yang harus tidur dengan berselimut plastik dan karung guni. Apalah daya mereka tidak memiliki jaket dan selimut yang bisa digunakan untuk berhalau rasa dingin di cuaca ekstrim. Wujud kepedulian, marilah kita berikan mereka pakaian hangat untuk dikenakan selama musim dingin, yang insya Allah dapat melindungi mereka dari dingin udara dan cuaca Bumi Sam. Dan marilah kita sama-sama mendoakan agar Bumi Sam cepat pulih. Dan semoga Bumi Sam akan senantiasa dijaga oleh Allah. B. Temukan 15 diksi, kemudian susun berdasarkan urutan dalam kamus dan jelaskan artinya. Terdapat 15 diksi berdasarkan urutan dalam kamus, yaitu 1. Blokade, 2. Cuaca, 3. Keterbatasan, 4. Konflik, 5. Krisis, 6. Logistik, 7. Mengancam, 8. Mengandalkan, 9. Meregang nyawa, 10. Musim, 11. Pandemi, 12. Pengepungan, 13. Pengungsian, 14. Terkatung-katung, 15. Zionis. 1. Blokade artinya pengepungan atau penutupan suatu daerah atau negara sehingga orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dan bebas. 2. Cuaca artinya keadaan udara pada satu tempat tertentu dalam jangka waktu terbatas. 3. Keterbatasan artinya keadaan terbatas. 4. Konflik artinya percekcokan, perselisihan, pertentangan. 5. Krisis artinya keadaan suram tentang ekonomi, sosial, moral. 6. Logistik artinya pengadaan, perawatan, distribusi, dan penyediaan untuk mengganti perlengkapan, perbekalan, dan ketenagaan. 7. Mengancam artinya menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. 8. Mengandalkan artinya menaruh kepercayaan, menjamin akan kesanggupan, kekuatan, atau kemampuannya. 9. Meregang nyawa artinya hampir-hampir mati. 10. Musim artinya waktu tertentu yang bertalian dengan keadaan iklim. 11. Pandemi artinya wabah yang berjangkit setempat di mana-mana meliputi daerah geografis yang luas. 12. Pengepungan artinya proses, cara, perbuatan mengepung. 13. Pengungsian artinya proses, cara, perbuatan mengungsi. 14. Terkatung-katung artinya belum ada kepastian. 15. Zionis artinya penganut Zionisme, kaum berusaha keras mempertahankan kedaulatan negara Palestina yang dikuasainya. Nomor 3. Jelaskanlah dengan logika berpikir. 5. Alasan Anda sebagai bangsa Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia. Kemudian, paparkan yang telah dilakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut. 5 alasan bangga berbahasa Indonesia, yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Para pemuda Indonesia harus berbelenggu oleh kaum imperialis dan kolonialis. Ketika keberanian muncul, para pejuang tanah air mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk mengangkat kembali harkat dan martabat bahasa Indonesia. 2. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung. 3. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, namun seiring berkembangnya waktu, bahasa Melayu mendapat pengaruh sehingga memperkaya kosakata bahasa Melayu yang mempengaruhi kosakata bahasa Indonesia. 4. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah. 5. Bahasa Indonesia juga dipelajari bangsa lain. Hal yang dilakukan untuk memelihara rasa bangga yaitu 1. Dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidahnya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dengan mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang lain. 4. Uraikanlah 4 persiapan yang ingin dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja dan jelaskan alasan persiapan tersebut. Yaitu 1. Mental.
Kita harus kuat dan jangan merasa lemah. Mulailah berpikir positif akan tanggapan di sekitar kita. Jangan terlalu memikirkan kritikan orang lain. Kritikan tersebut menjadi motivasi tersendiri untuk diri kita ke depannya. 2. Mengenali diri. Kenali diri kita sepenuhnya. Apa kelemahan dan kelebihan kita. Ketahui kekurangan yang kita miliki dan perbaiki sepenuhnya agar kita siap menghadapi dunia kerja. 3. Mengasah kemampuan. Ketika kita sudah mengetahui di mana letak kekurangan dalam diri kita, saatnya untuk mengetahui kelebihan diri kita. Mengasah kemampuan diri dapat membuat kita semakin percaya diri di lingkungan kerja. 4. Menjadi pendengar yang baik. Hal ini merupakan aspek yang paling penting dalam diri kita agar di dunia kerja nanti dapat dihargai oleh karyawan lain. 5. Buatlah pidato singkat dengan durasi 5 menit sesuai dengan minat masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liuzilahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat merasakan udara pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan pucu pimpinan umat Islam sedunia, lelaki yang terhebat di jagat raya, pemimpin yang terbaik di bumi persada, yakninya Nabi besar kita Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah meninggalkan 2 pusaka untuk kita, yakni Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, bagi siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah, Maha Suci Allah, Allah akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Persaudaraan Sesama Muslim. Saudara-saudara rahimakumullah. Semua umat Islam tentu saja mendambakan suatu kedamaian, karena dengan kedamaian hidup bisa tenang, makmur dan juga terjamin dalam melaksanakan aktivitas. Untuk menciptakan suasana yang sedemikian ini, maka dibutuhkan rasa persaudaraan dan kesatuan umat. Dan rasa bersatu padu harus bisa terrealisasi di dalam kehidupan ini apabila satu sama lain saling mencintai, mengasihi, dan saling menyayangi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya sesama muslim itu adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Itulah kepribadian baik yang diterapkan umat muslim di dalam kehidupan ini. Kalau kita merasa menjadi orang yang beriman yang sesungguhnya, maka yang namanya menyakiti sesama muslim itu tidak mungkin ada. Baik itu berupa ucapan, perbuatan. Karena sesama muslim itu bagaikan satu tubuh. Apabila satu tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh ikut merasakannya.
Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu lil mu'minina kal bunyana yashudduhu ba'duhu ba'da. Artinya, sesama muslim antara satu dengan yang lain itu bagai satu bangunan yang bagi-bagiannya saling mengukuhkan. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara rahimakumullah. Jika orang yang beriman, hendaklah saling menasihati satu sama lain dengan kebenaran dan kesabaran. Jika kita biarkan, maka akan timbul dampak negatif di dalam kehidupan ini yang dapat merusak persaudaraan kita. Dan sesama muslim haruslah saling tolong-menolong, karena persaudaraan itu adalah salah satu amal soleh yang tiada tara nilainya. Saudara-saudara rahimakumullah, setelah kita mengetahui hakikat dari persaudaraan di dalam Islam, maka marilah kita memulai untuk saling menguatkan, mempererat, dan menjalin tali silaturahmi kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, inilah pidato dari saya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi